kanan kiri. Pejamkan matamu, maju ke depan, pandang Yesus saja. Pandang hina hati yang hancur. Saya melihat ada orang-orang yang terus masih ragu dan belum maju ke depan. Segera maju. Iblis yang mengikat setiap kaki, langkah kaki jemaat kembali. Rantai belenggu iblis dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan berkemah di tempat ini, berjaga-jaga di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang dimaksudkan Roh Kudus, orang-orang yang memang sudah merasa dirinya jauh dari Tuhan, ada orang-orang yang sedang ditangkap iblis untuk jatuh dan binasa, segera maju ke depan. Jangan menunggu pertobatan yang ditunda, sebab Anda tidak tahu kapan masa anugerahmu berhenti, masa anugerah Allah atas hidupmu berhenti. Jangan seperti Yudas Iskariot yang menunda-nunda pertobatannya dan menjadi terlambat. Majulah ke depan, segera. Saya masih tunggu, saya rasakan masih ada orang yang mau maju tapi banyak pertimbangan. Segera maju supaya Anda tidak akan kehilangan kesempatan digunakan. Kalau mau bertobat di saat Anda masih hidup, sama di saat Anda sudah akan meninggal karena Anda sakit ataupun sekarat, itu sudah terlambat. Waktunya sekarang. Jangan tunda pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasakan ada beberapa orang mau maju tapi bingung karena tempatnya sempit. Kalau seperti itu Anda bisa bergeser saja ke lorong. Lorong bisa Anda gunakan karena Tuhan melihat langkah kakimu. Ketika Anda mulai bergeser, disitulah Tuhan melihat komitmen hatimu. Anda tidak perlu maju ke depan, tapi bergeserlah ke lorong di sini. Saya merasakan orang-orang itu Tuhan mau jamah. Segera bergeser saja Bapak Saudara. Kalau Anda ragu maju ke depan karena sempit. Saya lihat ibu ini Roh Kudus mau jamah, tapi banyak keraguan. Segera sebelum iblis menapimu, Tuhan mau melepaskan ibu. Segera Anda bergeser ke tengah saja. Ketika Anda mulai menggerakkan kakimu, setelah Roh Kudus mengerti bahwa Anda punya komitmen untuk diubahkan. Ya nggak usah terlalu maju karena tempatnya sempit. Anda yang penting bergeser saja. Tuhan tahu Anda ada kerinduan itu. Anda yang sudah mulai bergerak, bergeser dan maju ke depan ataupun ke samping, angkat tanganmu dan ikuti saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku mengaku bahwa hari ini adalah hari kemerdekaanku. Terima kasih Tuhan buat firman kebenaran yang telah mengajarkan peperangan rohani dan 7 senjata kemenangan Allah. Mulai hari Tuhan, aku telah mengakui atas semua kejatuhan dan dosaku di hadapan-Mu. Putihkan dan basuh semua dosaku seperti salju Tuhan oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Aku orang yang Kau cari Tuhan. Aku bersyukur Kau telah memanggil dan memilihku masuk dalam bilangan orang-orang yang Kau kasih, orang-orang yang terpilih. Tuhan, Kau telah mengampuni segala dosaku dan tidak pernah Tuhan akan mengingatnya lagi. Dan segala tipu muslihat iblis yang mengatakan bahwa aku tidak layak, tidak mungkin ditolong, tidak mungkin diampuni, semuanya telah dihancurkan. Segala tipu muslihat itu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sebab waktu ini adalah waktu pembebasan. Waktu ini adalah waktu pertolongan Tuhan dinyatakan, bukan menunda-menunda pertobatan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membasuh dosa-dosaku dengan darah-Mu yang mahal. Tidak ada lagi dosa yang sanggup menawan kehidupanku Tuhan. Bahkan dosa-dosa yang tersembunyi, bahkan dosa-dosa yang paling jahat pun Tuhan telah mengampuni ketika aku mengakuinya dengan jujur. Silakan Bapak Saudara bicara dengan Roh Kudus. Masing-masing saya beri waktu 1 menit. Kalau Tuhan sudah berbicara untuk engkau melepaskan dosa-dosa itu dan mohon ampun, bereskan itu dan ambil komitmen yang baru. Nah, sebentar setelah ini Roh Kudus akan dicurahkan. Sebentar setelah ini, ketika Roh Kudus dicurahkan, Anda akan mengalami baptisan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Anda yang mengalami baptisan Roh Kudus Anda akan menerima yang namanya karunia berbahasa roh.
tiba-tiba dari dalam hatimu memancar aliran-aliran kehidupan. Anda berkata-kata seperti yang Roh Kudus kehendaki. Karunia bahasa roh ini tidak bisa diajarkan. Ini pemberian. Oleh sebab itu diberitahu bahwa ini adalah karunia. Bahasa roh ini tidak bisa ikut-ikutan dan tidak bisa tiru-meniru. Seturut Roh Kudus akan memberikan kepadamu. Mungkin beberapa orang akan terima karunia bernubuat. Beberapa orang akan terima karunia iman, karunia pengetahuan, karunia mengadakan mujizat, ataupun karunia kesembuhan.